Saya ngerti banget kenapa laptop ini tuh dikasih nama Zephyrus Duo. Bukan karena dia punya layar duo aja, tapi juga untuk memilikinya, kamu tuh harus punya Duo. Sangat menyenangkan memang jika inovasi itu tidak terlalu terkekang dengan proyeksi sales, harga jual, atau mungkin profit bahkan. Karena pangsa pasar seperti apa yang rela beli laptop lebih dari 60 juta? Tapi mungkin karena posisi Asus yang cukup dominan di industri laptop tuh membuat mereka leluasa untuk membuat produk seperti ini. Ini adalah Asus Zephyrus Duo. Laptop gaming dengan secondary display, i7-10875H, RTX 2070 Super, 32GB RAM, dan 2TB SSD. Spek yang sangat overkill untuk ada di sebuah laptop gaming. Terutama secondary display-nya ini sih. Ini namanya ROG ScreenPad Plus. Layar 14,1 inch, beresolusi 3840x1100 pixel. Dan ini touchscreen. So ya udah mah resolusi tinggi, enak dilihatnya, bisa kita pegang-pegang lagi. Enak dilihat bisa dipegang-pegang. Apa itu? Layar utamanya juga bagus banget. Walau sebenarnya cukup menarik sih, Asus Zephyrus Duo GX550 ini tuh punya pendekatan yang agak berbeda dengan laptop gaming kebanyakan. Biasanya laptop gaming itu punya fokus untuk ngasih refresh rate tinggi. Karena semakin tinggi refresh rate, maka movement tuh jadi makin smooth. Dan tentunya user experience-nya dalam bermain game tuh jadi makin asik. Nah, Asus Zephyrus Duo GX550 ini tuh nggak ngasih itu. Dia tuh masih menggunakan layar dengan refresh rate 60 Hz. Awalnya tentu saya bingung, ini dipakai main game Warzone rata kanan tuh kuat, tapi kok FPS-nya tuh mentok di 60 terus ya? Cuman setelah pakai laptopnya beberapa minggu, saya tuh sadar bahwa kekuatan terbesar dari laptop ini tuh bukan untuk main game aja, melainkan produktivitas. Gini, meski cuman pakai layar dengan refresh rate 60 Hz, laptop ini tuh pakai layar beresolusi 4K, berpanel IPS, Adobe RGB Color Gamut, dan sudah dikalibrasi dan tervalidasi dengan Pantone Color Code. Mungkin ya sebagian ada yang bingung ya, Adobe RGB, Pantone Validated, jurus Shinobi Clan, apa itu? Jadi udah support RGB Color Gamut itu tuh artinya dia tuh bisa reproduksi warna dengan spektrum yang lebih luas. Dan Pantone Validated itu artinya warnanya tuh sudah terkalibrasi agar nampak kayak asli. Dua hal ini adalah hal penting untuk digital artist, designer, fotografer, content creator, video editor, pokoknya mereka yang memiliki karya dalam bentuk visual. Dikombinasiin sama i7-10875H, RTX 2070 Super, 32GB RAM, dan dual display. Yap, ini memang buat profesional yang cari makannya tuh dari laptop ini. Sebagai tukang bikin konten, saya tuh baru menyadari pentingnya punya secondary display di laptop setelah pakai laptop ini. Ketika lagi bikin skrip, saya tuh bisa sekalian mantau WhatsApp dan Gmail secara real time karena itu adalah sarana komunikasi saya dengan klien. Nggak harus bolak-balik antar app atau buka HP. Semua semudah mindahin kursor mouse aja ke bawah. Atau kalau lagi ngedit video di After Effects atau di DaVinci Resolve, secondary display-nya tuh ngasih space kerja yang lebih lapang, jadi lebih enak ngeditnya. Karena bisa disentuh, scrolling timeline tuh jadi lebih asoy. Sebelumnya tuh agak nyebelin soalnya di scrolling di DaVinci Resolve nggak bisa scroll via mouse kayak di Adobe Premiere. Hadirnya ScreenPad Plus ini buat saya tuh lebih dari sekedar nambahin layar doang. User experience tuh langsung kerasa banget lebih ngalir gitu, dan akhirnya jadi bisa lebih produktif. Layer sekunder ini juga ngebantu manajemen airflow di laptop ini. Saya nggak ngerasain panas yang mengganggu karena kipasnya itu tuh ada di balik si ScreenPad Plus ini. Ketika dibuka, dia tuh tilting. Kok tilting sih? Jorok banget dah. Tilting 13 derajat. Viewing angle lebih enak, plus ngasih ruang biar udara panas tuh keluar. Dan pinter banget ini desainernya. 50 juta, Pak. Gimana dong? Apa itu aja bedanya? Well, tentu layar sekunder yang cukup luas ini tuh memakan space. Dimana space adalah sesuatu yang berharga di dalam teknologi ya. Hadirnya layar sekunder ini tuh memakan tempat yang sebelumnya hanya untuk keyboard dan trackpad aja. Hasilnya, sobat bisa lihat kalau keyboard dan trackpadnya itu tuh jadi dibikin compact kayak begini. Kalau kamu kidal mungkin agak awkward ya pakai trackpadnya yang letaknya tuh ada di samping kanan.
Tapi itu bukan masalah besar, ya tinggal tambahin mouse aja gitu. Trackpad ini juga bisa berubah jadi numpad dengan mengetuk pojok kiri atas dari trackpad. Cool. Meski mepet, bisa-bisanya Asus tuh bikin yang kayak beginian. Untuk keyboardnya mepet banget dah, kayak bis yang lewat di tikungan AdSense tuh, si tinjau like. Sebelahnya tuh mepet jurang bro. Ngetik di laptop ini tuh agak ngawang rasanya. Untungnya dikasih pad rest di paket pembelian, jadi ngetik di laptop ini tuh terasa lebih natural lah. Keyboardnya cukup enak, empuk, walau saya tuh lebih suka yang lebih tactile sih, tapi ini personal preference aja ya. Selera saya sama selera kamu bisa beda, tapi Indomie seleraku. Indomie silahkan kalau mau endorse. Jujur, saya tuh nggak ngerasa butuh kalau nggak nyoba. Awalnya tuh pas lihat laptopnya, wah widih keren bener. Pas buka laptopnya, anjir canggih. Port juga tersusun rapi dan lengkap lah, cocok buat content creator. Ada 3 port USB Type-A, 1 port Thunderbolt 3, HDMI, RJ45, port audio, port mikrofon, dan power. Ideal banget buat saya. Pas cek harganya ya, mungkin bukan buat saya. Tapi pas udah nyobain untuk seminggu pertama, saya tuh mulai berpikir, apa saya butuh laptop yang kayak begini ya? Bayangin aja, spek sedewa ini, user experience senyaman ini, bisa masuk ke dalam tas dan bisa produktif di mana aja. It is worth 70 million? Well, maybe, tergantung kerjaan kamu apa kan?